Ada saat dalam hidup ketika kamu sudah mencoba segalanya. Kamu sudah menahan, mengejar, memperjuangkan, bahkan mengorbankan diri sendiri demi sesuatu yang kamu pikir benar. Tapi semakin kamu memaksa, semakin terasa bahwa semuanya justru menjauh. Seolah semesta sendiri mengatakan bahwa ada hal yang tidak kamu lihat, tidak kamu sadari, atau tidak ingin kamu akui. Dan anehnya, kebenaran itu tidak muncul saat kamu sedang berlari mengejar. Tidak muncul saat kamu sedang sibuk memperbaiki semuanya sendirian. Kebenaran justru muncul ketika kamu berhenti memaksa. Saat kamu perlahan mundur, memberi ruang, merenggangkan tangan yang terlalu erat menggenggam. Saat itu juga sesuatu yang sebelumnya samar mulai menjadi jelas. Kamu mulai memahami siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya tinggal karena kamu yang terus berusaha. Kamu mulai melihat mana hubungan yang sehat, mana yang hanya membuatmu lelah. Kamu melihat niat asli orang-orang yang dulu kamu anggap penting. Video ini dibuat untuk kamu yang sedang berada di persimpangan antara bertahan dan melepaskan. Untuk kamu yang selama ini memaksa keadaan, memaksa seseorang untuk tetap tinggal, atau memaksa hidup agar berjalan sesuai keinginanmu. Di dalam video ini, kamu akan menemukan mengapa kamu belum melihat kebenaran selama ini, alasan psikologis mengapa diam dan berhenti memaksa justru membuat realitas terlihat lebih jernih. Bagaimana energi, perhatian, dan usaha yang kamu tarik kembali ke dalam diri membuat orang lain menunjukkan karakter aslinya, dan bagaimana ketenangan bisa membuka hal-hal yang selama ini tertutup oleh rasa takut kehilangan, karena terkadang yang membuatmu buta bukan cinta, melainkan ketakutan bahwa jika kamu berhenti mengejar, sesuatu akan hilang. Padahal justru saat kamu berhenti, kamu akan tahu apa yang layak kamu perjuangkan, dan apa yang selama ini hanya menjadi beban. Tapi, sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Video ini bukan sekadar nasihat, ini adalah pengingat bahwa kamu berhak melihat kebenaran dengan mata yang jernih, hati yang tenang, dan tanpa rasa takut, dan kamu berhak memilih diri sendiri sebelum memilih siapapun. Tonton video ini sampai selesai, karena mungkin hari ini adalah hari ketika kebenaran yang selama ini kamu cari akhirnya muncul dengan sendirinya. Dan sekarang, mari kita mulai. Strategi upaya minimal bukan berarti malas atau tidak sopan. Ini tentang memulai dari nol dan membangun berdasarkan apa yang diperoleh. Pikirkanlah tentang itu. Anda tidak memberikan gaji CEO kepada karyawan di hari pertama mereka, dengan harapan mereka akan berkembang sesuai harapan. Anda mulai dengan gaji pokok dan meningkatkannya berdasarkan kinerja. Namun dalam berpacaran, pria melakukan yang sebaliknya. Upaya maksimal di awal dengan harapan akan menarik perhatian. Itu bukan strategi, itulah keputusasaan. Saya pernah menjadi konsultan bagi seorang pengusaha sukses yang menghabiskan uang dalam 6 bulan untuk seorang yang dipacarinya. Perjalanan, perhiasan, restoran yang biayanya lebih mahal dari sewa kebanyakan orang. Tahukah Anda apa yang terjadi? Dia bosan. Kemewahan menjadi hal biasa. Yang spesial menjadi hal yang diharapkan. Ketika dia mengurangi usahanya karena kemerosotan bisnis, dia keluar dalam waktu 3 minggu. Dia tidak kehilangan dia karena berhenti membelanjakannya. Dia kehilangan dia karena baginya, yang ada di benaknya hanyalah belanja. Bahayanya menetapkan standar yang tidak realistis sejak awal adalah Anda menjadi tawanan standar tersebut. Mulailah dengan bunga setiap minggu. Lewatkan 1 minggu dan Anda tidak akan dicoba lagi. Mulailah dengan restoran bintang 5. Makan malam biasa menjadi murah. Mulai dengan mengirim pesan selamat pagi setiap 2 jam. Keindahan pagi yang sederhana menjadi jauh. Anda tidak membangun hubungan. Anda sedang membangun penjara di mana Anda berperan sebagai narapidana dan penjaga. Adaptasi manusia terhadap kenyamanan adalah hukum psikologis. Apa yang membuat kita bersemangat hari ini bisa jadi membuat kita bosan esok harinya. Hadiah kejutan yang membuatnya menangis kegirangan di bulan pertama hampir tidak membuatnya tersenyum di bulan ke-6. Bukan berarti dia tidak tahu berterima kasih. Itulah manusia yang beradaptasi.
Kita dirancang untuk menormalkan lingkungan kita. Hal menakjubkan yang Anda lakukan menjadi hal yang normal. Dan sekarang Anda membutuhkan sesuatu yang lebih menakjubkan hanya untuk mempertahankan respons emosional yang sama. Seorang klien mempelajarinya dengan cara yang sulit. Kencan pertama, restoran yang bagus. Dia menyukainya, jadi dia terus meningkatkannya. Restoran yang lebih baik, gerakan yang lebih besar, hadiah yang lebih mahal. Pada bulan ketiga, dia bangkrut dan dia bosan. Dia melatih sistem sarafnya untuk membutuhkan rangsangan yang semakin intens, hanya agar merasa normal. Ketika dia tidak dapat meningkatkannya lagi, hubungan itu mati. Bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena toleransi dopamin. Tidak adanya rasa terima kasih yang bertahan lama dalam hubungan adalah sesuatu yang kebanyakan pria tidak mengerti sampai terlambat. Saat itu Anda melunasi kartu kreditnya, sejarah kuno bulan depan. Mobil yang kau belikan untuknya, dia mengeluh tentang warnanya dalam setahun. Liburan yang Anda tabung, dia bertanya, apa yang telah kamu lakukan untukku akhir-akhir ini? Rasa syukur memiliki waktu paruh sekitar 3 minggu dalam sebagian besar hubungan. Ini bukan karena wanita pada dasarnya tidak tahu berterima kasih. Karena rasa syukur bukanlah yang menjaga hubungan. Ikatan emosional tidak dibangun atas penghargaan, atas tindakan masa lalu. Mereka dibangun atas dasar koneksi saat ini dan keamanan masa depan. Anda tidak dapat menyimpan niat baik seperti hari libur. Setiap hari adalah negosiasi baru, dan kemurahan hati kemarin tidak lagi berarti. Dinamika penguatan dan penghargaan yang benar-benar berhasil adalah kebalikan dari apa yang dilakukan kebanyakan pria. Anda tidak memberi penghargaan kepada seseorang dengan harapan mereka akan berperilaku baik. Anda memberi penghargaan atas perilaku baik setelah itu terjadi. Ketika dia manis, penuh perhatian, memberi nilai tambah pada hidup Anda, saat itulah Anda meningkatkan investasi. Ketika dia jauh sulit menganggapmu biasa saja, kamu menarik diri. Itu bukan manipulasi. Itu psikologi perilaku dasar. Pikirkan tentang melatih seekor anjing. Anda tidak memberinya camilan dengan harapan ia akan duduk. Anda memberinya camilan setelah ia duduk. Namun pria yang menjalin hubungan justru melakukan sebaliknya. Mereka terus-menerus memberinya camilan, berharap akhirnya dia akan menjadi pasangan yang mereka inginkan. Bukan begitu cara kerja perilaku. Anda tidak memberi insentif untuk berperilaku baik. Anda menghargai keberadaan. Dan eksistensi tidak memerlukan usaha. Rasa berhak yang dipicu oleh kemurahan hati yang salah tempat adalah epidemi. Bila Anda terus-menerus memberi tanpa menuntut balasan, Anda tidak menciptakan rasa terima kasih. Anda menciptakan ekspektasi. Dia tidak berpikir, wah dia sangat murah hati. Dia berpikir, inilah yang pantas aku dapatkan. Bakatmu tidak membuatmu berharga. Mereka menjadikan Anda sebuah utilitas. Listrik juga berfungsi setiap hari. Namun tak seorang pun berterima kasih kepada perusahaan listrik. Saya menyaksikan kejadian ini bersama seorang teman. 6 bulan kemurahan hati yang konstan, membayar semuanya, mengantar kemana-mana, selalu tersedia. Pacarnya tidak menjadi lebih menghargai, dia menjadi lebih menuntut. Mengapa? Karena perilakunya mengajarkan padanya bahwa kehadirannya sendiri sepadan dengan semua usaha itu. Dia tidak perlu bekerja keras karena semuanya sudah gratis. Persamaan antara pacaran dan pekerjaan itu tepat sekali. Bayangkan mempekerjakan seseorang dan langsung memberi mereka gaji maksimum, liburan tak terbatas, dan tanpa akuntabilitas. Apakah mereka akan bekerja keras untuk mendapatkannya? Tidak. Mereka melakukan hal seminimal mungkin agar tidak dipecat. Itulah yang terjadi jika Anda memaksimalkan investasi sebelum dia membuktikan dirinya. Anda tidak menginspirasi keunggulan. Anda mensubsidi hal-hal yang biasa-biasa saja. Sebuah perusahaan tidak memberi Anda opsi saham pada hari pertama. Mereka menunggu untuk melihat apakah Anda berharga. Berkencan seharusnya berjalan dengan cara yang sama. Mulailah dengan rasa hormat dan kebaikan dasar. Jika dia menambah nilai, tingkatkan investasi. Jika tidak, pertahankan garis dasar atau keluar. Ini bukan berarti kedinginan. Menjadi rasional tentang investasi emosional. Mengwaring ketertarikan yang tulus menjadi mustahil jika Anda mengutamakan sumber daya. Jika Anda yang membayar semuanya, merencanakan semuanya, memulai semuanya, Anda tidak akan pernah tahu apakah dia menyukai Anda
atau kegunaan Anda. Ini seperti menjadi kaya dan bertanya-tanya apakah orang-orang menyukai Anda atau uang Anda. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan menghilangkan uang dari persamaan. Saya mengujinya sendiri beberapa tahun yang lalu. Berkencan dengan dua wanita secara bersamaan. Yang satu tahu tentang keberhasilanku, yang satu tidak. Coba tebak hubungan mana yang lebih sehat. Di saat aku hanya menjadi orang biasa. Tidak ada kebingungan tentang motif. Tidak ada keraguan tentang keaslian. Dia ada untukku, bukan untuk apa yang bisa aku berikan. Kejelasan itu tak ternilai harganya. Ketertarikan sebagai pengalaman subjektif, berarti usaha maksimal Anda mungkin tidak berarti apa-apa baginya. Kamu pikir kamu bersikap romantis, dia pikir kamu bersikap manja. Kamu pikir kamu menunjukkan dedikasi, dia pikir kamu menunjukkan keputusasaan. Apa yang menarik bagi seorang wanita akan menjauhkan wanita lainnya. Jadi mengapa menguras tenaga Anda dengan strategi yang mungkin kontraproduktif? Pendekatan pengujian loyalitas melalui kelangkaan mengungkap segalanya. Jika Anda tidak selalu merespons dengan segera, siapa yang merasa cemas? Jika Anda tidak selalu ada, siapa yang berusaha menemui Anda? Jika Anda berhenti memulai, siapa yang akan mengulurkan tangan? Tes ini bukan permainan, melainkan diagnostik. Anda mengumpulkan data tentang siapa yang sebenarnya menghargai kehadiran Anda versus kehadiran Anda. Seorang klien mencoba ini setelah berbulan-bulan upaya sepihak. Berhenti mengirim pesan teks duluan, berhenti merencanakan kencan, berhenti memberi perhatian terus-menerus. 3 wanita yang dia ajak bicara, 2 menghilang dalam seminggu, 1 mulai mengejarnya. Tebak mana yang berubah menjadi hubungan yang sehat? Orang yang muncul saat manfaatnya berhenti. Kritik terhadap insentif kencan modern diperlukan. Budaya saat ini lebih menghargai kinerja daripada keaslian. Semua orang mencoba untuk saling mengesankan, alih-alih benar-benar terhubung. Pria menjadi monyet menari yang tampil untuk menarik perhatian. Wanita menjadi pecandu validasi, membutuhkan bukti keinginan yang terus-menerus. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenal satu sama lain. Aplikasi memperburuk keadaan. Ini telah menjadi pelelangan di mana para pria menawar dengan usaha dan uang untuk mendapatkan perhatian wanita. Siapapun yang menawarkan paling banyak, dialah pemenangnya. Tapi apa yang kamu menangkan? Kesempatan untuk terus menawar. Itu melelahkan, mahal, dan pada akhirnya sia-sia. Anda tidak menemukan cinta. Anda berpartisipasi dalam kapitalisme emosional. Dorongan untuk melepaskan diri secara emosional bukan berarti tidak peduli. Ini tentang kepedulian yang strategis. Milikilah perasaan, tetapi jangan biarkan perasaan menguasai Anda. Tertariklah, tetapi jangan putus asa. Tunjukkan penghargaan, tapi jangan memuja. Saat investasi emosional Anda melampaui investasinya, Anda telah kehilangan bingkai dan mungkin hubungan itu. Pengendalian emosi ini mengubah segalanya. Ketika Anda tidak benar-benar berinvestasi, Anda dapat melihat dengan jelas. Bendera merah menjadi jelas, bukannya terabaikan. Manipulasi menjadi transparan alih-alih efektif. Anda membuat keputusan berdasarkan logika, bukan karena kesepian. Ini bukan berarti kedinginan. Itu adalah tentang kesadaran. Seruan untuk realisme praktis atas idealisme romantis adalah tentang bertahan hidup. Novel dan film romantis telah meracuni ekspektasi. Pria berpikir mereka harus menjadi pangeran menawan dengan kartu platinum. Wanita mengira mereka pantas mendapatkan itu tanpa balasan. Sementara itu, koneksi sesungguhnya hilang dalam pertunjukan. Pacaran tradisional masuk akal bila bersifat timbal balik. Pria melamar dengan sumber daya dan perlindungan. Wanita menanggapi dengan kesetiaan dan dukungan. Kedua belah pihak berinvestasi, kedua belah pihak mendapat keuntungan. Kencan modern mempertahankan kewajiban laki-laki sambil menghilangkan balasan perempuan. Anda bermain dengan aturan yang menjamin kekalahan Anda. Keterlibatan selektif sebagai filter bekerja dengan sangat baik. Jika Anda selektif dalam upaya Anda, hanya wanita yang benar-benar tertarik yang akan bertahan. Kaum oportunis beralih ke target yang lebih mudah. Orang yang merasa berhak menjadi frustrasi dan pergi. Yang tersisa adalah wanita yang benar-benar menyukai Anda dan bersedia menginvestasikan usaha mereka sendiri. Itulah orang yang Anda inginkan.
Saya punya klien yang melelahkan dirinya sendiri karena berkencan. 3 kali kencan seminggu, berkirim pesan teks terus-menerus, perencanaan tiada akhir, merasa lelah dan kesal. Aku bilang padanya, kurangi usahamu hingga 80%. Lihat siapa yang bertahan. Dia berubah dari 3 kali kencan seminggu menjadi 1 kali kencan sebulan. Namun kencan itu, saya bersama wanita-wanita yang benar-benar bersemangat menemuinya, bukan sekadar bosan di hari Selasa. Kejelasan yang didapat dari penghentian pengejaran itu sangat mendalam. Tiba-tiba Anda melihat siapa yang memanfaatkan Anda untuk mendapatkan perhatian dibandingkan siapa yang benar-benar peduli. Anda melihat siapa yang menanggapi usaha Anda dibandingkan siapa yang tertarik pada Anda. Anda melihat siapa yang mengambil versus siapa yang bersedia memberi. Kabut terangkat dan kenyataan menjadi tak terbantahkan. Inilah yang ditemukan kebanyakan pria ketika mereka berhenti mengejar. Kebanyakan wanita dalam hidup mereka tidak pernah benar-benar tertarik. Mereka tertarik dengan apa yang diberikan oleh pengejaran itu. Perhatian, validasi, hiburan, sumber daya. Hilangkan kejaran itu dan mereka akan menghapus diri mereka sendiri. Itu kebenaran yang menyakitkan namun perlu. Aspek konservasi energi sangatlah penting. Mengejar itu melelahkan. Inisiatif, perencanaan, pembayaran, pelaksanaan yang terus-menerus menguras tenaga Anda. Ketika Anda berhenti, tiba-tiba Anda memiliki energi untuk diri sendiri. Untuk tujuan Anda, kesehatan Anda, teman-teman Anda. Anda ingat bagaimana rasanya tidak merasa lelah sepanjang waktu. Seorang teman saya mengejar wanita ini selama berbulan-bulan. Usaha terus-menerus, tidak ada balasan, akhirnya menyerah. Dalam waktu 2 minggu, ia sudah memulai bisnis sampingan dengan memanfaatkan energi yang terbuang sia-sia. 6 bulan kemudian, bisnisnya berkembang pesat dan dia mengirim pesan teks menanyakan mengapa dia berubah. Dia berubah karena dia berhenti menjerumuskan dirinya ke dalam lubang hitam. Pemulihan harga diri terjadi dengan segera. Saat Anda berhenti mengejar seseorang yang tidak memilih Anda memilih sendiri. Martabatmu kembali, standar Anda ditegaskan kembali. Ingatlah bahwa Anda adalah hadiahnya, bukan seorang kontestan. Perubahan dalam persepsi diri ini mengubah segalanya tentang bagaimana orang lain memandang Anda. Kualitas filter yang dihasilkan sungguh luar biasa. Wanita yang butuh pengejaran terus-menerus tidak mencari pasangan. Mereka sedang mencari pembantu. Wanita yang menuntut bukti ketertarikan yang tak berujung, tidaklah tertarik. Mereka tidak aman. Wanita yang menuntut usaha maksimal dengan balasan minimal bukanlah pacar. Mereka parasit. Ketika Anda berhenti mengejar, tipe-tipe ini menghilangkan diri sendiri. Yang tersisa adalah wanita yang memahami timbal balik, yang berinvestasi bersama Anda, yang muncul karena mereka ingin, bukan karena Anda meyakinkan mereka. Hubungan ini dimulai dengan seimbang dan tetap seimbang. Tak ada yang mengejar, tak ada yang berlari. Kalian berjalan bersama. Psikologi perilaku tidak dapat disangkal. Apa yang Anda beri penghargaan, Anda akan mendapatkan lebih banyak. Hargai usaha minimal dengan investasi maksimal, Anda akan mendapatkan lebih banyak usaha minimal. Hadiahi hak dengan kepatuhan, Anda akan mendapatkan lebih banyak hak. Tapi balikan. Hadiahi investasi dengan investasi, usaha dengan usaha, dan Anda menciptakan siklus positif alih-alih siklus yang merusak. Pola pikir berkelimpahan yang berkembang bersifat transformatif. Saat kamu berhenti mengejar seorang wanita dengan putus asa, kamu menyadari ada jutaan wanita di luar sana. Beberapa orang akan menyukai Anda, sebagian besar tidak. Dan itu baik-baik saja. Anda tidak membutuhkan semuanya. Kamu butuh seseorang yang memilihmu sama seperti kamu memilihnya. Kelimpahan ini bukan tentang memiliki pilihan. Ini tentang mengetahui bahwa Anda memiliki nilai terlepas dari pilihan yang ada. Anda tidak putus asa mencari persetujuan orang lain karena persetujuan Anda terhadap diri sendiri sudah cukup. Kemandirian inilah yang ironisnya membuat Anda paling menarik. Kalibrasi investasi menjadi otomatis. Anda secara alami mencocokkan energi. Dia mengirim pesan, kamu mengirim pesan. Dia berencana, kamu berencana. Dia berinvestasi, Anda berinvestasi. Dia mundur, kamu mundur juga. Itu bukan permainan, itu keseimbangan. Anda menjaga keseimbangan alih-alih berusaha mati-matian untuk menguntungkan pihak lain.
Seorang klien menguasainya setelah bertahun-tahun berinvestasi berlebihan. Sekarang dia mencerminkan energi dengan tepat. Hubungannya berubah. Alih-alih pengejaran yang melelahkan diikuti oleh perpisahan yang pahit, ia memiliki hubungan yang seimbang dengan investasi bersama. Drama itu menghilang ketika keputusasaan itu hilang. Kebenaran tentang bentuk tubuh maskulin adalah bahwa mengejarnya menghancurkannya. Saat Anda mengejar lebih keras daripada balasannya, Anda berada dalam bingkainya. Dia mengendalikan hubungan karena dia mengendalikan kondisi emosional Anda. Berhentilah mengejar dan Anda akan mendapatkan kembali bingkai Anda. Anda mengendalikan investasi Anda, emosi Anda, keputusan Anda. Prinsip perhatian selektif bekerja dua arah. Bila Anda memberi perhatian secara selektif, hal itu mempunyai nilai. Jika Anda memberikannya terus-menerus, itu tidak ada nilainya. Pikirkan tentang itu. Pujian dari seseorang yang memuji semua orang tidak berarti apa-apa. Pujian dari seseorang yang selektif berarti segalanya. Perhatian Anda seharusnya diperoleh, bukan diasumsikan. Kedaulatan emosional yang Anda pertahankan dengan tidak mengejar sangatlah kuat. Suasana hati Anda tidak bergantung pada tanggapannya. Harimu tidak akan hancur hanya karena ketidakpeduliannya. Nilai Anda tidak ditentukan oleh validasinya. Anda mandiri secara emosional yang merupakan satu-satunya fondasi yang stabil untuk suatu hubungan. Mekanisme penyaringan menjadi canggih. Anda mulai mengenali pola secara instan. Wanita yang butuh waktu 3 hari untuk membalas pesan teks tetapi mengharapkan balasan segera. Berikutnya, orang yang hanya menelepon ketika dia membutuhkan sesuatu. Berikutnya, orang yang selalu sibuk kecuali Anda yang membayar. Berikutnya, filter Anda menjadi lebih baik melalui pengalaman. Dinamika rasa hormat berubah total. Saat Anda mengejarnya, Anda mengomunikasikan bahwa dia berada di atas Anda, bahwa Anda perlu mendapatkannya. Saat Anda berhenti, Anda mengomunikasikan bahwa Anda setara dalam keadaan terbaik. Perubahan dalam nilai yang dirasakan ini mengubah cara dia melihat Anda. Pria yang mati-matian mengejarnya sungguh menyedihkan. Orang yang pergi tiba-tiba menjadi menarik. Saya telah melihat transformasi ini ratusan kali. Pria kelelahan mengejar wanita, akhirnya menyerah. Tiba-tiba dia tertarik. Mengapa? Karena ketidakhadirannya menciptakan nilai, kehadirannya tidak bisa. Keengganannya untuk mengejar mengkomunikasikan nilai yang lebih tinggi daripada pengejarannya. Penerapan praktisnya sederhana tetapi tidak mudah. Berhenti memulai lebih dari 50% interaksi. Berhentilah berinvestasi lebih dari yang Anda terima. Berhentilah mengejar siapapun yang tidak membalas dengan antusias. Ini bukan tentang bermain sulit untuk didapatkan. Ini tentang sulitnya mendapatkan sesuatu karena Anda memiliki standar. Kedamaian batin yang muncul karena tidak mengejar sangatlah mendalam. Tidak ada lagi kecemasan tentang respons. Tidak perlu lagi menganalisis pesan untuk mencari makna tersembunyi. Tidak perlu lagi bertanya-tanya di mana Anda berdiri. Anda berdiri dimanapun Anda memilih untuk berdiri, dan yang lainnya dapat bergabung dengan Anda atau tidak. Pilihan mereka tidak memengaruhi posisi Anda. Peningkatan kualitas hubungan sungguh dramatis. Ketika kedua orang memilih satu sama lain setiap hari, alih-alih yang satu mengejar dan yang satu menoleransi, dinamikanya sehat. Investasi bersama, saling menghormati, saling tarik-menarik. Hubungan ini bertahan lama, karena dibangun atas dasar pilihan, bukan pengejaran. Realokasi energi mengubah seluruh hidup Anda. Usaha yang Anda curahkan untuk mengejarnya, dialihkan untuk membangun diri Anda sendiri. Karier Anda membaik, kesehatan Anda membaik, persahabatan Anda membaik. Anda menjadi pria yang ingin dikejar wanita, bukan pria yang melakukan semua pengejaran itu. Contoh pribadi, saya berhenti mengejar sepenuhnya selama 6 bulan. Berfokus pada diriku sendiri sepenuhnya. Karier meledak. Mendapatkan kondisi terbaik dalam hidupku. Terhubung kembali dengan teman lama. Saat saya mulai berkencan lagi, saya tidak perlu mengejar.